Hai para mahasiswaku tersayang, bagaimana kabar kalian? Pada kesempatan ini, mari kita mendiskusikan hakikat drama dan karakteristiknya. Seperti pertemuan sebelumnya, kita membahas ada irisan antara prosa, drama, dan puisi. Tetapi kita belum melihat contoh-contoh irisan tersebut. Untuk itu, mari kita saksikan beberapa pementasan, ya. Apakah ini layak disebut sebagai pembacaan cerpen atau ini adalah pementasan drama atau ada genre baru menurut saudara-saudara? Mari kita simak ya. Nanti kalian wajib memberikan pendapat melalui kolom komentar. Bisa melalui chat ataupun kolom komentar yang ada di YouTube kalian. Video ini nanti akan saya bagikan melalui link di YouTube. Komentar dari saudara-saudara saya akan anggap sebagai presensi ya. Sebentar. Video ini nanti tidak akan saya tampilkan penuh, karena kalian bisa mencarinya di YouTube. Ini adalah pembacaan cerpen yang berjudul Tukang Pos dalam Amplop. Yang membacakan adalah Butet Kartarejasa, dan ini ditulis oleh Seno Bumira Adjidharma. Selamat menyaksikan. Amplop. Tukang pos dalam amplop. Aku mengayuh sepedaku dengan terengah-engah mendaki bukit. Sudah berpuluh-puluh tahun aku menjadi tukang pos, pengantar surat yang tidak pernah mendapat surat. Namun baru kali inilah aku harus mengantarkan surat ke suatu alamat yang begitu jauh. Saudara-saudara, apa bedanya pembacaan cerpen dengan monolog? Seperti yang kita tahu, monolog adalah salah satu jenis pementasan drama. Anda bisa berpendapat melalui kolom komentar. Sekali lagi, kolom komentar yang sudah Anda isi merupakan pengganti dari presensi saudara. Seolah-olah berada di ujung dunia. Sudah 40 hari, 40 malam. Aku mengayuh sepedaku nyaris tanpa henti sebelum akhirnya sampai ke Bukit Kapur. Untuk pertama kali tanpa ujung di bawah sinar rembulan yang kebiru-biruan, tetapi dalam pembacaan cerpen yang dilakukan oleh Butet, ternyata juga ada penontonnya loh, dan juga ada tempat untuk membacakan dan menonton pembacaan cerpen tersebut. Maka disebut apakah ini pembacaan cerpen atau monolog? aku selalu berhenti
apabila senjalam saja lewat. Aku bisa kuat. Aku tidak ingin masuk. Tapi aku tersedot ke dalamnya. Seperti mimpi saja rasa. Pembacaan cerpen yang dilakukan oleh Butet juga membutuhkan kemampuan berakting. Hal tersebut dapat dilihat dan didengarkan melalui nada suara yang dipilih oleh Butet, ekspresi yang dipilih oleh Butet, kemudian apalagi ya saudara-saudara, bisa saudara-saudara sebutkan di dalam kolom komentar. Tiba-tiba aku sudah berada di dalam amplop dan berenang seperti ikan di dalam nyelam semakin dalam dan semakin dalam sampai bisa kutemukan bahwa suara-suara itu ternyata berasal dari Candi Borobudur oleh keturunan dalam semua bersiar. Baik saudara-saudara, mari kita saksikan pembacaan cerpen yang lain. Kali ini adalah cerpen yang ditulis oleh Gusmus dan dibacakan oleh Gusmus sendiri. Di antara putra-putra Kiai Saleh, pengasuh pesantren Sabilul Muttaqin dan sesepuh di daerah kami, Gus Ja'farlah yang paling menarik perhatian masyarakat. Mungkin Gus Ja'far tidak sealim dan sepandai saudara-saudaranya, tapi dia mempunyai keistimewaan yang membuat namanya tenar hingga keluar daerah. Malah konon beberapa pejabat tinggi dari pusat memerlukan sowan khusus ke rumahnya setelah mengunjungi Kiai Saleh. Kata Kang Solikin yang dekat dengan keluarga dalem, kok langsung bisa melihat rahasianya. Saudara-saudara, kali ini pembacaan ternyata tidak dilakukan di atas panggung, melainkan diwakilkan dengan media gambar. Bisa disebut seperti komik, bisa disebut sebagai video klip, silakan saudara berkomentar. Yang tersembunyi. Kalian pesantren seperti Kang Solikin, apa wakal mati para kiai lain di warung yang Baik saudara, ini tadi adalah versi pembacaan cerpen oleh Gusmus versi animasinya. Sekarang kita dapat menyaksikan pembacaan cerpen yang benar-benar dilakukan oleh Gusmus sendiri secara langsung di atas panggung. Saya akan baca puisi yang pertama dan yang terbaik. Setelah jadi cerpen saya yang pertama ini yang terbaik, setelah itu jelek semua sudah. Ya cuma ini tok yang baik. Ini saya baca spesial untuk Anda. Judulnya Gus Ja'far. Di antara putra-putra Kiai Saleh, pengasuh pesantren Sabilul Muttaqin dan sesepuh di daerah kami, Gus Ja'farlah yang paling menarik perhatian masyarakat. Mungkin Gus Ja'far tidak sealim dan sepandai saudara-saudaranya, tapi dia mempunyai keistimewaan yang membuat namanya tenar hingga keluar daerah. Malah konon pengajian subuh Kiai Saleh, pemborong yang dari tadi sudah kepengin, namanya Kiai Tawakal. Jawaban dari tanda tanya, apakah ia mau memasukkan diriku ke surga atau ke neraka? Untuk memasukkan hambanya ke surga atau neraka. Demikian saudara pembacaan cerpen dengan 3 jenis pembacaan ya. Sebenarnya ada 2 cerpen. Yang pertama cerpen
tukang pos dalam sebuah amplop itu yang dibacakan oleh Butet Kartarajasa. Yang kedua adalah cerpen yang sama oleh Gusmus, tetapi yang pertama adalah versi animasi, yang kedua dibacakan secara langsung oleh Gusmus. Nah, saudara-saudara, terkait dengan materi hakikat drama dan karakteristiknya, dan juga bagan irisan yang sudah saya bagikan pada pertemuan sebelumnya, saudara-saudara dapat mendiskusikan hakikat drama dan karakteristiknya melalui kolom komentar. Pada praktiknya nanti, saya akan memandu saudara dengan cara memberikan respon berupa komentar, like, atau unlike bahkan, dan bisa jadi saya akan memberikan pertanyaan yang nanti secara bergilir begitu, secara bertahap, saya akan mengumumkannya di kolom komentar juga pada channel YouTube saya. Demikian saudara-saudara, perkuliahan kita lanjutkan melalui YouTube dan juga nanti pada sepadah. Terima kasih.